Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 26 Desember 22. Ya, kurang lebih lagi 6 hari kita bersama-sama akan menyambut kedatangan tahun baru 2023. Sekalian pada konten YouTube yang sangat sederhana ini, saya menyampaikan selamat tahun baru 2023. Semoga teman-teman dan kerabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu juga dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk konten video sekali ini saya kasih judul Kaleidoskop Video 2, merupakan gabungan beberapa video yang telah saya post di channel YouTube yang sangat sederhana tersebut, dimana sepanjang video ini kita ambil pakem-pakem ataupun cuplikan di masing-masing video yang menurut hemat ataupun poin yang saya berbagi pengalaman kali ini memberikan narasi lebih jelas atau mereview kembali, karena video-video tersebut telah saya post di channel YouTube sederhana. Dari sekian menit yang sudah lewat, teman-teman dapat memperhatikan ini adalah gerakan senam atau semua langkah-langkah senam sebenarnya dari dasar-dasar untuk menempatkan posisi tangan dan kaki agar kelihatannya simetris. Dalam video juga di channel YouTube telah saya kasih narasi menempatkan posisi tangan dengan keberadaan posisi kaki di bawah kedua. Salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus. Di saat akan melakukan olahan tangan baik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke samping ataupun kemana keinginan kita akan menuju, paling tidak pakem ataupun posisi tangan tersebut agar simetris, enak kita bawakan, termasuk juga enak, sejuk dan lembut untuk dipandang oleh yang melihatnya. Gerakan senam ini merupakan gerakan senam biasa, namun secara rangkaian antara step per step atau perubahan daripada satu gerakan ke gerakan yang lainnya kita lakukan secara terus-menerus, dan kolaborasi di antara lekukan kaki, posisi tangan, dan juga bahu tentunya, termasuk gerakan pinggang pinggul, itu akan menjadikan satu kolaborasi kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Kalaupun hal itu tidak dilakukan secara kolaborasi, tentu apa yang saya sampaikan tadi di depan, posisi simetris penempatan tangan dan kaki tidak akan kelihatannya bagus. Lakukan gerakan walaupun dengan tempo ataupun durasi yang sangat lambat, pelan, namun kalau kita praktekkan gerak-gerakan seperti sekarang, menempatkan jangkar salah satu kaki 90 derajat, salah satu kaki berbentuk lurus, apalagi seperti gerakan yang kita lihat sekarang, sekali posisi kaki keduanya 90 derajat dan ada perubahan dalam posisi jongkok ataupun jangkar rendah. Melakukan gerakan dengan menambahkan tenaga sedikit pada tangan, hal tersebut akan membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas, karena walaupun ada jedanya sekian detik di saat bergerak pada jangkar tertentu, secara konstruksi otot-otot, terutama otot-otot paha, dia akan tetap berkolaborasi
tapi akan tetap mengandung tenaga. Perubahan daripada posisi seperti sekarang, teman-teman perhatikan, jangkar rendah dilanjutkan dengan perubahan ke jangkar yang menengah atau lebih tinggi dari jangkar rendah tersebut, apalagi langsung melakukan ke posisi jangkar tinggi, dan sebaliknya juga dari tinggi kita turun ke bawah jangkar menengah, dan jangkar paling rendah ya sekarang ini cukup menguras tenaga serta otot paha kanan kiri pinggang pinggul akan menjadi pegal. Nah, cuplikan video-video ini. Di antara video saya selipkan beberapa foto yang juga kita ambil dari gerak-gerakan tersebut. Tujuannya agar lebih memperjelas, saya dapat memberikan narasi poin-poin apa yang saya maksud dan manfaat apa yang didapatkan dari gerak-gerakan senam seperti ini. Rangkaian gerakan senam yang kita lihat merupakan gerakan yang saya cita-citakan dari sejak muda atau masih bujang, karena saat itu kalau tempo untuk berolahraga ya cukup kontinu, dan di saat itulah mempunyai suatu inspirasi atau angan-angan, cita-cita, gerak-gerakan apa yang kira-kira bisa dilakukan atau sedang kita lakukan di saat sudah lanjut usia. Nah, maaf teman-teman kalau tahun 2022 sekarang Desember ini saya telah berusia 60 tahun. Namun untuk berolahraga seperti yang saya tampilkan pada channel YouTube sangat sederhana ini, baik itu melakukan gerakan senam seperti sekarang, melakukan olahraga menggunakan media samsa, melakukan terombosan otot, bergerak dengan menggunakan media yang ada di rumah seperti kursi, tempat duduk yang terbuat dari beton, tangga rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut merupakan gerakan-gerakan yang saya sudah coba praktekkan atau kita coba cari manfaatnya, karena di usia lanjut agar tetap bisa dan dapat berolahraga dengan metode waktu 4 durasi waktu 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Yang jelas, kalau berbicara berolahraga di usia lanjut, yang penting dapat mengelastisitaskan otot-otot kita di antara satu organ tubuh dengan organ yang lain, seperti otot-otot pada bahu, lengan, dada, perut, pinggang, pinggul, paha, tumit, dan lain sebagainya. Nah, itulah cita-cita yang saya inginkan dari masa bujang. Syukur berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya masih sampai seumur 60 ini dapat dan bisa bergerak apa yang saya tampilkan kali ini. Nah, sehingga apapun narasi yang saya sampaikan kali ini merupakan suatu kebanggaan. Kita mengenal namanya YouTube, mengenal namanya kemajuan zaman seperti HP yang dapat merekam, dapat mengisi suara ataupun menambah mengurangi editan, sehingga tampilan video yang kita lihat walaupun tidak sekategori profesional masih enak lah untuk disimak, dilihat, dan tentu semua memori yang saya posting pada channel YouTube yang sangat sederhana ini semoga ada manfaatnya pada teman-teman yang melihat, memperhatikan, atau yang mengikuti channel YouTube saya yang berkali-kali saya katakan sangat sederhana dari jutaan atau berjuta-juta
video yang ada di YouTube ini. Bergerak dengan melakukan durasi tempo yang pelan, tentu ketahanan daripada otot-otot pada paha, pinggang, pinggul itu akan benar-benar menguras tenaga dan juga otot-otot cepat menjadi pegal. Nah, inilah gerakan yang saya dambakan, cita-citakan dari sejak bujang, yang pada akhirnya juga setiap akhir tahun saya mencoba untuk mereview kembali, atau istilah saya kaleidoskop, mengenang, mengumpulkan cuplikan-cuplikan sesuatu hal yang saya anggap indah, yang bermakna dalam kehidupan saya, sehingga untuk berbagi hal-hal positif kepada halayak ramai ataupun teman-teman akan menjadi suatu kenangan, memori, catatan pada YouTube ataupun alat media yang sekarang terkenal dengan internet dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan yang dari awal sampai di detik kurang lebih 12 menit sudah berjalan, semua gerakan tersebut telah saya coba sehingga mendapatkan satu gerakan berolahraga di rumah dengan durasi waktu 4 metode tadi, waktu 3 menit atau 5, 10 ataupun 15 menit. Sudah cukuplah bagi hemat saya untuk menghangatkan, menstabilkan suhu tubuh ataupun suhu badan kita, sehingga dengan selalu berusaha melakukan gerakan seperti senam-senam jangkar ini, elastisitas antara otot-otot paha kanan, kiri, pinggang, pinggul, serta organ yang lainnya akan menjadi suatu kolaborasi. Hal tersebut tentu teman-teman ketahui sejak dari bangun pagi menjelang jam per jam akan menuju siang sampai ke sore serta malam, kita melakukan aktivitas, baik aktivitas secara pribadi atau perorangan, ataupun dengan aktivitas berkelompok sama teman, keluarga, ataupun banyak orang lain. Nah, hal tersebut tentu akan terjadi aksi seperti kita bangun dari duduk, ataupun duduk setelah kita menuju jam istirahat, jam santai. Tentu juga kita akan berjalan. Nah, semua aktivitas tersebut dilakukan oleh organ-organ tubuh satu berkolaborasi dengan organ-organ tubuh yang lainnya. Dalam konteks ini saya berbicara adalah otot. Sehingga bagi pengalaman ataupun hemat saya, otot paha kanan kiri, pinggang pinggul itu akan menjadi tumpuan utama ketika kita akan melakukan aktivitas bangun dari duduk, bergerak berjalan, naik tangga, turun tangga, lari, serta gerakan-gerakan lainnya. Hal tersebut pun saya coba berusaha melakukan eksperimen, percobaan-percobaan. Senam apa yang sekiranya akan mendapatkan manfaat seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk kaleidoskop video ketiga, hal tersebut atau di belakang saya coba tampilkan beberapa cuplikan senam yang sering saya lakukan untuk mengelastisitaskan otot-otot paha kanan kiri, pinggang pinggul, serta organ yang lainnya dengan durasi waktu yang singkat serta manfaat yang saya rasakan sampai hari ini. Cukuplah
dan menjadi catatan bagi saya dengan membuat gerakan-gerakan atau menyusun rangkaian gerakan seperti sekarang, termasuk juga gerakan hanya menjinjitkan kaki naik turun yang saya akan coba tampilkan pada video di belakang ini, membuat perubahan yang cukup signifikan, artinya atau luar biasa semenjak melakukan gerakan tersebut. Pada akhirnya ketika saya mengalami sakit pinggang, karena semakin tahun usia bertambah, tentulah kita pernah merasakan sedikit perasaan otot-otot pada pinggang, pinggul tidak enak. Sehingga gerak-gerakan itu saya coba gunakan sampai hari ini pun tidak pernah lagi. Nah, inilah dia salah satu contohnya untuk pengangkatan daripada pinggang pinggul tidak terlalu tinggi, dan manfaat dari gerak-gerakan ini akhirnya saya tidak pernah lagi ke fisioterapi ketika mengalami suatu sakit pinggang. Semoga teman-teman yang mengikuti channel saya dan melihat video ini akan menjadikan inspirasi. Sampai berjumpa teman-teman.